Kedatangan si bule Irlandia. Pesawat dari Dublin mendarat di Soekarno-Hatta jam 3 pagi. Connie O'Connor, 24 tahun, turun dari terminal dengan koper besar warna hijau tua dan tas ransel penuh stiker negara-negara yang pernah dia kunjungi. Rambutnya merah bergelombang, kulitnya putih banget sampai orang-orang di imigrasi melirik 2 kali. Matanya hijau terang, tingginya hampir 175 cm, pakai hoodie abu-abu oversized dan celana kargo. Dia kelihatan capek, tapi tetap cantik banget versi orang luar negeri. Connie ikut program volunteer 2 tahun mengajar bahasa Inggris di sebuah SMA swasta di Bekasi. Dia sudah sering jalan-jalan ke Asia Tenggara, tapi Indonesia baru pertama kali. Begitu keluar bandara, panas dan bau knalpot langsung nyanyi di mukanya. Dia cuma ketawa kecil, buka Google Maps, dan pesan angkot online warna biru. Sampai di kontrakan kecil yang sudah dipesan lewat aplikasi di daerah Bekasi Junction, jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Pemilik kontrakan, seorang tante-tante umur 50-an, kaget lihat tamu bule sendirian. Connie cuma bilang, "Selamat pagi, Bu. Saya Connie, yang sewa kamar nomor 3. Tante itu manggut-manggut sambil senyum lebar. Langsung kasih kunci dan bilang ada air panas di dapur umum. Hari pertama Connie cuma tidur. Bangun jam 2 siang, mandi, pakai kaos putih polos sama celana pendek jeans. Dia lapar banget, buka aplikasi ojek online lagi, mau cari makan. Tapi karena masih bingung, dia salah pencet tujuan. Alih-alih ke warteg terdekat, drivernya malah ngebut ke arah komplek perumahan besar di Pondok Gede. Connie bengong di pinggir lapangan voli yang ada di tengah-tengah komplek. Lapangan itu terbuka, lantainya semen, ada ring basket di ujung, tapi hari itu dipakai latihan voli. Sekitar 20 cewek remaja pakai seragam olahraga lagi pemanasan. Di depan mereka berdiri cowok tinggi, badan tegap, brewokan tipis, pakai kaos hitam ketat dan celana training. Namanya Reza Pratama, 26 tahun, orang Bekasi asli, pelatih voli klub amatir bernama Garuda Bekasi. Reza lagi teriak-teriak ngasih instruksi. Suaranya keras, khas cowok pasar yang biasa ngomong sama anak-anak buahnya. Dia pegang bola voli, lempar ke atas, lalu demonstrasi servis dengan tangan kanan. Otot lengannya kelihatan jelas, keringat menetes dari dahinya. Connie yang tadinya cuma nyasar, malah berhenti jalan. Dia berdiri di pinggir lapangan, tangan masih megang HP, matanya nggak lepas dari Reza. Reza sadar ada yang ngeliatin. Dia melirik sekilas, lihat cewek bule tinggi dengan rambut merah lagi bengong. Dia cuma angkat alis, terus lanjut latihan. Tapi anak-anak timnya sudah mulai bisik-bisik. "Coach, itu bule cantik banget," bisik salah satu pemain. Reza cuma nyengir tipis. "Fokus latihan dulu, entar juga pada minta foto." Latihan selesai jam 5 sore. Matahari mulai turun, langit jadi orange. Anak-anak tim pada duduk selonjoran di pinggir lapangan, minum air mineral. Connie masih berdiri di tempat yang sama, kayak lupa kalau dia sebenarnya mau cari makan. Reza akhirnya jalan mendekat, tangan kanan nyodorkan botol air dingin yang belum dibuka. Reza nggak bisa bahasa Inggris bagus-bagus. Dia cuma bilang, "Lo nyasar ya? Panas banget di sini." Suaranya dalam, logat Bekasi kental. Connie langsung tersenyum lebar, matanya berbinar. Dia jawab pakai bahasa Inggris cepat, "I think it talk wrong turn. But this is Chol place." Reza cuma garuk-garuk kepala, nggak ngerti separuh, tapi tetap nyengir. Connie ambil botol air dari tangan Reza. Jari mereka sedikit bersentuhan. Reza ngerasa ada yang beda, tapi dia cuek aja. Connie malah langsung buka kamera HP, angkat tangan. "Foto, play AC." Reza mengangguk, berdiri di samping Connie. Tinggi mereka hampir sama, cuma Reza lebih tinggi 5 cm. Connie senyum lebar, Reza cuma manyun kecil kayak orang dipaksa. Foto selesai, Connie langsung buka Instagram, edit cepet pakai filter hangat, terus upload ke story dengan caption, "Day 1 in Indonesia and I already found the hottest coach ever Indonesia Api." Dia tunjukin ke Reza, "This you." Reza cuma ngeliatin layar HP, nggak ngerti tulisannya, tapi lihat foto dirinya sama bule cantik. Dia cuma bilang, "Wah, keren amat." Malam itu Connie pulang naik ojek online beneran. Di kontrakan, dia rebahan di kasur tipis,
buka galeri HP, zoom foto bareng Reza berkali-kali. Dia ketawa sendiri, gila, baru nyasar udah ketemu cowok gini. Dia buka chat sama temen-temennya di Irlandia, kirim foto itu, terus ngetik, "Girls, I think I'm in trouble. He's so my type." Sementara di lapangan yang sudah sepi, Reza lagi bersihin net bareng dua anak tim yang bantu. Salah satu anak nanya, "Coach, itu bule tadi siapa? Pacar baru?" Reza cuma geleng kepala sambil ketawa. "Gila lo, orang nyasar doang. Tapi, cantik banget ya." Dia buang bola terakhir ke keranjang, matiin lampu lapangan, terus naik motor pulang ke rumah orang tuanya di Bekasi Timur. Malam itu juga, tanpa mereka sadari, benih-benih sesuatu yang besar sudah ditanam. Connie tidur sambil senyum-senyum sendiri. Reza di kamarnya buka HP, lihat foto yang tadi Connie kirim lewat Bluetooth. Dia minta biar bisa simpen. Dia cuma geleng-geleng kepala, "Bule kok nyasar ke lapangan voli gue?" Hari berikutnya, jam 4 sore, Connie datang lagi ke lapangan. Kali ini sengaja. Bawa sekotak es teh manis sama gorengan 10.000. Dia duduk di bangku pinggir, kakinya selonjor, tangan megang HP, matanya cuma ngeliatin Reza yang lagi teriak-teriak ngatur strategi. Anak-anak tim mulai biasa lihat Connie, malah pada nyanyi-nyanyi, "Coach Reza punya pacar bule, Coach Reza punya pacar bule." Reza cuma pura-pura nggak dengar. Tapi tiap kali melirik arah Connie yang lagi senyum lebar sambil kibas-kibas rambut merahnya, dia ngerasa ada yang aneh di dadanya. Campur aduk antara biasa aja sama penasaran banget. Dan begitulah hari pertama Connie benar-benar menginjakan kaki di Bekasi. Bukan di sekolah tempat dia bakal ngajar, bukan di warteg langganan, tapi di lapangan voli sederhana yang setiap sore dipenuhi teriakan Reza Pratama. Siapa sangka, dari nyasar biasa, hidupnya bakal berubah total 180 derajat gara-gara cowok brewok pelatih voli asal Bekasi itu. Jadian kilat dalam 30 hari. 30 hari setelah Connie pertama kali nyasar ke lapangan voli, hidupnya sudah berubah total. Tiap sore jam 4 tepat, dia pasti nongol di pinggir lapangan. Kadang bawa es teh manis dalam botol besar, kadang bawa pisang goreng atau martabak mini. Anak-anak tim voli Garuda Bekasi sudah hafal wajahnya. Mereka manggil Mbak Bule atau Mbak Connie sambil rebutan gorengan. Connie duduk di bangku kayu yang sudah lapuk. Kakinya selonjor, pakai tank top putih sama hot pants jeans. Rambut merahnya diikat ponytail tinggi, kacamata hitam besar selalu nongkrong di kepala. Dia nggak banyak ngomong, cuma senyum lebar tiap Reza melirik ke arahnya. Reza sendiri pura-pura cuek, tapi matanya sering banget nyasar ke bangku tempat Connie duduk. Hari kelima, Connie mulai bawa kursi lipat kecil sendiri biar lebih nyaman. Hari ke-10, dia sudah hafal nama semua pemain tim cewek. Hari ke-15, dia mulai ikut bantu ngitung skor pas latihan internal. Reza mulai biasa ngasih kode kecil. Misalnya angkat dagu kalau mau bilang, "Makasih," waktu Connie nyodorin handuk dingin setelah latihan. Mereka mulai jalan bareng tanpa rencana. Pertama kali cuma makan bakso dekat stasiun Bekasi. Connie pesen bakso urat 1, Reza pesen 2 porsi jumbo. Mereka duduk di bangku plastik, Connie pegang sendok pakai tangan kiri, kebiasaan orang Irlandia. Reza ketawa ngeliatin. Malam itu Connie pulang sendiri naik angkot. Tapi mulai besoknya Reza selalu nganterin sampai depan kontrakan pakai motor Supra X 125 warna hitamnya. Minggu ketiga, mereka sudah rutin jalan malam. Kadang cuma muter-muter Kalimalang, kadang mampir ke Summarecon Mall nonton film apa saja yang lagi tayang. Connie suka banget makan cendol di lantai bawah mall. Reza selalu beliin 2 gelas, 1 buat dia, 1 lagi buat Connie yang selalu bilang, terlalu manis, tapi tetap habis. Di bioskop, Connie selalu pilih kursi paling belakang. Pegang tangan Reza sepanjang film, kadang kepala nyender di bahu Reza yang bau sabun colek. Connie belajar bahasa Indonesia dengan cepat. Dari yang awalnya cuma bisa, terima kasih, sama, selamat pagi. Sekarang sudah lancar bilang, sayang, aku lapar, atau, za, pelan-pelan nyetirnya. Reza malah sebaliknya, karena Connie sekarang bisa ngejek dia pakai bahasa Indonesia, brewok lo gatal banget sih, cukur dong. Reza mulai biasa dipanggil, sayang, di depan anak-anak timnya. Awalnya malu, lama-lama biasa. Bahkan ibunya Reza yang tiap malam video call nanya, itu suara cewek siapa yang manggil kamu sayang?
Reza cuma nyengir, "Temen, MAH." Tanggal 14 Februari 2025 jadi hari yang gak akan mereka lupa. Reza sengaja latihan lebih cepat selesai. Jam 7 malam dia jemput Connie di kontrakan. Motor diparkir di gang, Reza bawa Connie naik rooftop kosannya yang cuma 3 lantai. Atapnya biasa aja, ada jemuran tetangga, tapi malam itu Reza sudah pasang lampu tumbler bekas dari temennya sama tikar plastik. Reza duduk selonjoran, Connie duduk di sebelahnya. Mereka ngobrol biasa dulu, tentang latihan tadi sore, tentang rencana Connie ngajar di SMA mulai minggu depan. Tiba-tiba Reza keluarin kotak kecil dari saku celana. Kotaknya dari plastik hitam, isinya cincin perak tipis yang dia beli di pasar malam Kranji seharga 150.000. Dia nggak bilang apa-apa dulu, cuma buka kotaknya, terus pegang tangan kiri Connie. Connie langsung diam, matanya berkaca-kaca. Reza tarik napas dalam, lalu ngomong pelan, "Jadi pacar gue nggak, Kon?" Suaranya gemetar sedikit. "Nggak biasa." Connie nggak jawab pakai kata-kata. Dia langsung peluk Reza erat-erat, kepalanya nyusup ke leher Reza. Air matanya netes ke kaos Reza. Mereka berpelukan lama banget di atas rooftop yang bau sabun colek itu. Lalu Connie mundur sedikit, cium Reza. Ciuman pertama mereka. Bibir Connie dingin karena malam agak berangin, bibir Reza panas dan sedikit kasar karena brewoknya. Mereka ciuman lama, sampai lampu tumbler mati sendiri karena kehabisan baterai. Setelah itu mereka rebahan di tikar. Connie pakai cincin perak itu di jari manis. Mereka janjian gak pakai kata-kata lagi. Cukup saling tatap, saling pegang tangan, dan tahu bahwa mulai malam itu mereka resmi pacaran. Keesokan harinya Connie langsung ganti foto profil WhatsApp sama Instagram, jadi foto mereka berdua di rooftop. Captionnya cuma emoji cinta sama bendera Irlandia dan Indonesia. Reza yang gak punya Instagram cuma pasang foto Connie di Wastory dengan tulisan My Iris dan lagu Peter Pan, mungkin nanti, sebagai background. Anak-anak tim voli langsung heboh. Mereka bikin grup baru namanya Garuda Bekasi Wedding Planner. Isinya rencana ngasih kejutan buat Coach Reza sama Mbak Connie. Teman-teman Connie yang bule volunteer juga kaget setengah mati. "Lo baru 1 bulan di Indonesia udah jadian sama cowok lokal? Gila cepet banget, Kon." Connie cuma ketawa tiap ditanya. Dia nggak peduli cepet atau enggak. Yang dia tahu, tiap sore jam 4 dia pasti ada di pinggir lapangan. Nungguin Reza selesai teriak-teriak, lalu mereka jalan berdua naik motor hitam itu. Kadang cuma makan mie ayam pinggir jalan, kadang cuma duduk di trotoar depan Indomaret sambil minum es teh. Reza mulai biasa bangun pagi buat jemput Connie ke sekolah tempat dia ngajar. Motornya diparkir di depan gerbang SMA, anak-anak murid pada ngintip dari jendela kelas. "Bu Connie kok pacarnya ganteng banget sih?" Connie cuma nyengir sambil acungin jempol ke arah kelas. Malam hari mereka sering video call kalau lagi nggak ketemu. Connie rebahan di kasur kontrakan, Reza di kamar kosannya. Mereka bisa ngobrol sampai HP panas, mulai dari hal kecil kayak, "Hari ini lo makan apa?" Sampai rencana besar kayak, "Nanti kalau aku selesai volunteer, kita nikah ya, Za." 30 hari yang awalnya cuma nyasar, sekarang sudah jadi hubungan resmi yang bikin iri separuh Bekasi. Connie yang tadinya cuma mau ngajar 2 tahun di Indonesia, sekarang mulai mikir buat nggak pulang sama sekali. Reza yang tadinya cuma mikir voli sama motor, sekarang tiap buka dompet pasti lihat foto Connie yang dia simpen di situ. Mereka pacaran kayak anak muda biasa. Nggak ada kata-kata romantis berlebihan, nggak ada puisi, cuma saling pegang tangan, saling antar jemput, saling kasih makan, dan tahu bahwa mulai sekarang hidup mereka sudah nyatu jadi satu. Masa-masa manis yang bikin iri tetangga. 6 bulan berlalu sejak malam rooftop itu. Connie sudah nggak betah tinggal di kontrakan sempit dekat Bekasi Junction. Dia pindah ke kontrakan baru, cuma 3 rumah dari lapangan voli Garuda Bekasi. Kamarnya kecil, cuma muat kasur single sama lemari plastik, tapi jendela langsung ngadep lapangan. Tiap pagi dia bangun jam 5, buka jendela, lihat Reza lagi lari pagi keliling kompleks sambil bawa bola voli. Reza sekarang punya jadwal baru. Pagi hari jemput Connie ke SMA tempat dia ngajar. Pulangnya jemput lagi jam 2 siang, terus mereka makan siang bareng di warteg langganan dekat stasiun. Setelah itu Reza lanjut latihan sore, Connie duduk manis di pinggir sambil ngoreksi tugas murid atau scroll TikTok.
Malam harinya mereka muter-muter naik motor atau rebahan di kontrakan Connie sambil nonton Netflix pakai proyektor mini yang Reza beli dari hasil ngajar privat. Connie sekarang lancar banget bahasa Indonesia. Dia bahkan bisa marah pakai logat Bekasi kalau Reza telat jemput. Anak-anak muridnya di SMA malah takut sama Bu Connie yang kelihatannya bule baik-baik. Tapi kalau ada yang gak ngerjain PR langsung kena semprot. Lo kira gue ke Indonesia cuma buat liburan doang? Kerjain tugas lo sekarang juga. Reza juga mulai bisa bahasa Inggris dasar. Bukan karena rajin belajar, tapi karena tiap malam Connie ngajarin sambil selonjoran di kasur. Kata yang paling lancar dia hafal cuma, I love you, you so beautiful, sama, let's eat. Tiap Connie masak spaghetti aglio olio versi murah, pakai bawang putih sama minyak goreng biasa, Reza selalu bilang, this is the best food ever, sambil ngunyah keras. Mereka mulai bikin rutinitas kecil yang bikin orang sekitar iri. Setiap Jumat malam Reza bawa Connie ke rumah orang tuanya di Bekasi Timur. Ibunya Reza, Bu Neneng, awalnya kaget setengah mati lihat menantu bule. Tapi setelah Connie bantu masak opor ayam dan bersihin piring tanpa diminta, Bu Neneng langsung sayang banget. Ayahnya Reza, Pak Dedi, yang biasanya pendiam, malah jadi cerewet tiap Connie datang. Dia suka cerita tentang masa muda dulu main voli antar kampung. Connie juga kenalin Reza ke teman-teman volunteer bulenya. Mereka ngumpul di kafe rooftop di Jakarta Pusat, pesen bir bintang sama burger. Teman-teman Connie pada melotot lihat Reza yang pakai kaos oblong sama celana pendek, duduk selonjoran sambil minum es teh manis di tengah-tengah bule semua. Salah satu teman cewek Connie dari Belanda sampai bisik, "Kon, lo dapet cowok Indo gini dari mana sih? Badannya kayak patung." Connie cuma nyengir sambil peluk lengan Reza erat-erat. Reza mulai ajarin Connie main voli beneran. Awalnya Connie cuma bisa berdiri cantik di pinggir lapangan, sekarang udah bisa servis lumayan kencang. Tiap Connie berhasil smash, Reza langsung tepuk tangan keras sambil teriak ke anak-anak tim. "Lihat tuh pacar gue. Bule tapi smashnya sakit." Anak-anak pada tepuk tangan sambil ketawa ngakak. Mereka juga mulai bikin rencana besar. Duduk di trotoar depan Indomaret sambil makan citato. Connie tanya, Connie bilang mau buka akademi voli kecil setelah kontrak volunteernya selesai. Reza langsung setuju, malah udah bikin nama, Garuda Ireland Volleyball Academy. Mereka janjian kalau Connie nggak pulang ke Dublin, mereka nikah sederhana, terus nabung buat beli tanah kecil di pinggir Bekasi buat bikin lapangan sendiri. Uang tabungan mereka mulai numpuk. Connie ngajar les privat bahasa Inggris malam hari, Reza nambah ngajar di 2 klub lain. Mereka bikin rekening bareng, namanya rekening masa depan. Tiap gajian, separuh langsung masuk situ. Connie yang biasanya boros belanja skincare di Shopee sekarang jadi pelit, malah ngomel kalau Reza beli rokok lebih dari 1 bungkus sehari. Malam-malam mereka habiskan di rooftop kontrakan baru Connie. Cuma bawa tikar sama speaker bluetooth kecil. Lagu-lagu yang diputar selalu campur aduk, dari Noah sampai Taylor Swift. Mereka rebahan berdampingan, tangan saling gandeng, ngeliatin bintang yang jarang kelihatan karena polusi cahaya Jakarta. Kadang mereka ciuman lama, kadang cuma diam sambil dengar suara motor lewat di jalan raya. Seks mereka juga biasa aja, nggak heboh. Pertama kali di kontrakan Connie, lampu dimatiin, cuma nyala lampu tidur warna kuning. Mereka sama-sama grogi, Reza takut terlalu kasar, Connie takut terlalu berisik sampai tetangga dengar. Setelah itu jadi rutinitas biasa, kayak makan malam atau nonton bola. Mereka nggak pernah pakai kata-kata mesra berlebihan, cukup pelukan erat sama ciuman di kening sebelum tidur. Satu hal yang bikin tetangga komplek iri banget, adalah motor Reza yang sekarang selalu berboncengan sama bule cantik. Tiap lewat gang, ibu-ibu pada ngintip dari balik jendela, bapak-bapak pada nyengir sambil bisik. "Itu anaknya Bu Neneng ya?" Giliran dapet bule. Anak-anak kecil malah lari-larian ngikutin motor sambil teriak, "Mbak Bule, Mbak Bule." Connie mulai punya baju-baju couple sama Reza. Kaos polos warna sama, sandal jepit sama, bahkan helm pun sekarang couple warna hitam doff. Mereka foto bareng di mana-mana, di depan lapangan voli, di warteg, di depan rumah orang tua Reza, bahkan di toilet mall pas lagi antri. Semua foto langsung jadi story WhatsApp Reza yang sekarang udah punya Instagram gara-gara Connie maksa bikin. Masa-masa itu bener-bener manis. Nggak ada drama, nggak ada cemburu berlebihan, nggak ada kata-kata romantis yang dibuat-buat. Cuma 2 orang yang sama-sama nyaman,
Saling antar jemput, saling masakin, saling pegang tangan di mana saja. Connie yang tadinya cuma mau volunteer 2 tahun, sekarang tiap buka paspor langsung mikir buat nggak balik. Reza yang tadinya cuma mikir voli doang, sekarang tiap bangun tidur langsung cek HP ada pesan dari Connie atau enggak. Mereka pikir ini bakal selamanya. Mereka pikir nggak akan ada yang bisa ngerusak. Mereka salah. Munculnya pelakor lokal. 1 tahun pacaran sudah lewat. Semua masih kelihatan baik-baik saja di luar. Reza sama Connie masih tiap hari antar jemput, masih foto bareng tiap minggu, masih makan bakso di tempat yang sama. Tapi di dalam, sesuatu mulai goyah. Reza dapat tawaran kerja baru. Universitas swasta besar di Jakarta Selatan lagi bangun tim voli putri yang mau ikut Liga Nasional. Mereka butuh asisten pelatih. Gajinya 3 kali lipat dari gabungan semua job Reza sekarang. Dia nggak perlu mikir 2 kali. Langsung terima. Mulai Senin depan dia harus masuk jam 7 pagi di kampus itu. Connie seneng banget waktu Reza cerita. Dia langsung peluk Reza erat-erat di depan warteg. Malam itu mereka bahkan makan steak murah di mall buat ngerayain. Connie bilang dia bakal tetap ngajar di Bekasi, tapi bakal usaha jemput Reza kalau latihan selesai malam. Reza cuma nyengir sambil bilang, "Santai aja, nanti aku yang jemput lo." Hari pertama Reza masuk kampus baru, dia langsung disambut kayak artis. Anak-anak tim pada cantik-cantik, badan bagus, kuliah di jurusan manajemen atau komunikasi. Seragam latihannya ketat, sepatunya branded semua. Di antara mereka ada satu nama yang langsung menarik perhatian, Maya Putri Wijaya. Umur 21 tahun, tinggi 170, rambut lurus panjang hitam mengkilat, kulit sawo matang mulus, follower Instagram 87.000. Maya anak pengusaha properti besar di Tangsel. Mobilnya BMW putih, tiap hari datang latihan pakai outfit baru. Dia main posisi opposite, smashnya keras, sikapnya percaya diri banget. Hari pertama Reza kasih instruksi, Maya langsung jadi yang paling aktif nanya. Paling sering minta diajarin teknik pribadi, paling sering senyum manis sambil bilang, "Coach Reza sabar banget sih ngajarin aku." Reza awalnya biasa aja. Dia terbiasa dilupain sama cewek-cewek karena ada Connie. Tapi lama-lama dia sadar bedanya. Kalau sama Connie, semuanya harus dijelasin pakai bahasa campur, kadang ribet. Kalau sama Maya, semua langsung nyambung. Maya ngomong pakai logat Jakarta Selatan yang halus, bisa bercanda tanpa takut salah ngomong, dan yang paling penting, Maya selalu ada di tempat dan waktu yang pas. Minggu kedua, Maya mulai kasih minum isotonik dingin ke Reza tiap istirahat latihan. Botolnya selalu yang rasa lemon, Reza suka. Minggu ketiga, Maya minta nomor Reza dengan alasan, mau tanya jadwal tambahan. Reza kasih tanpa mikir panjang. Chat pertama masih biasa, nanya teknik blog, nanya jadwal. Tapi cepet banget berubah. Malam-malam Maya kirim foto selfie pakai sport bra sama celana pendek ketat, caption, "Coach, badan aku udah lebih kencang belum ya?" Reza cuma balas stiker ketawa, tapi mulai sering buka chat itu sendirian di kamar. Connie mulai ngerasa ada yang aneh. Reza pulang makin malam. Kadang jam 10 malam baru sampai Bekasi, padahal latihan selesai jam 7. Alasan selalu sama, ada rapat sama pelatih kepala, atau ada evaluasi pemain. HP Reza sekarang selalu dibisuin kalau lagi sama Connie. Kalau dulu ditaruh sembarangan di meja, sekarang selalu di saku celana. Satu malam Connie nungguin Reza di kontrakan sampai jam 11. Begitu Reza datang, Connie langsung peluk dari belakang. Tapi Reza buru-buru lepas pelukan, bilang capek pengen mandi dulu. Waktu Reza mandi, HP-nya bergetar di atas meja. Connie nggak sengaja lihat layar nyala. Notifikasi dari Maya bola voli. Foto selfie Maya pakai tank top hitam ketat, caption, "Coach, aku kangen latihan bareng nih," memberikan ciuman. Connie diam saja malam itu. Dia pura-pura tidur pas Reza kelar mandi. Besok paginya dia cuma bilang, "Za, HP lo berisik banget semalam." Reza cuma nyengir kecut. "Oh iya, anak tim pada heboh." Tapi setelah itu Reza mulai lebih hati-hati. Dia hapus notifikasi, hapus chat, tapi tetap bales Maya tiap malam. Maya makin gencar. Kirim voice note, kirim foto di locker room, kirim lokasi, lagi di kafe dekat kampus. "Coach ikut nggak?"
Reza yang tadinya cuma bales singkat, mulai bales panjang. Mulai cerita tentang hari-harinya, mulai curhat kalau capek, mulai bilang, "Lo cantik banget pakai baju itu." Connie masih percaya sama Reza. Tiap Reza bilang, "Ada latihan tambahan." Connie cuma jawab, "Hati-hati ya sayang," sambil masakin bekal buat besok pagi. Dia bahkan beli jaket baru buat Reza biar nggak kedinginan kalau pulang malam naik motor. Sementara itu, di kampus, Maya mulai duduk di sebelah Reza tiap rapat tim. Mulai pegang lengan Reza pas lagi jelasin strategi di papan. Mulai foto bareng Reza terus upload ke Instagram Story dengan caption, "Best Coach Ever Hati Merah 2." Reza nggak protes, malah ikut selfie sambil nyengir. Anak-anak tim Garuda Bekasi mulai bisik-bisik tiap Reza datang latihan sore dengan wajah capek. Ada yang berani nanya, "Coach, beneran gak sama Mbak Connie lagi?" Reza cuma ketawa, "Apaan sih? Biasa aja." Tapi matanya nggak bisa bohong. Dia mulai jarang cerita tentang Connie di depan anak-anak. Satu malam Reza bohong besar. Dia bilang ke Connie ada turnamen persahabatan di Bandung, pulang besok. Padahal dia cuma nongkrong sama Maya di cafe rooftop di SCBD. Mereka duduk berdua di sofa, pesen kaktail, Maya selonjor kakinya hampir nyentuh paha Reza. Reza nggak mundur. Mereka ngobrol sampai jam 1 malam, terus Reza antar Maya pulang ke apartemennya di Pantai Indah Kapuk. Di motor, Maya peluk pinggang Reza erat-erat. Reza ngerasa beda. Nggak ada rasa bersalah yang terlalu besar. Yang ada cuma rasa ringan, rasa bebas, rasa diinginkan tanpa harus susah-susah jelasin apa-apa. Malam itu Reza pulang jam 3 pagi ke kosannya sendiri, bukan ke kontrakan Connie. Dia buka HP, lihat 17 missed call dari Connie dan pesan, "Za, kamu di mana? Aku takut." Reza cuma balas singkat, "HP mati, baru nyampe Bandung, capek banget. Besok cerita ya." Lalu dia matiin HP, tidur nyenyak tanpa mimpi. Retakan sudah mulai terlihat. Tapi Connie masih bertahan di tempatnya. Masih masak tiap pagi, masih nungguin di pinggir lapangan voli yang sekarang sepi karena Reza jarang latihan di Bekasi lagi. Dia masih percaya kalau Reza cuma lagi sibuk kerja. Dia belum tahu bahwa orang yang dia cinta mati hidup itu sedang perlahan menjauh. Tertarik ke cahaya baru yang lebih terang, lebih mudah, dan sama sekali nggak ribet. Retaknya hubungan. 2 bulan setelah Reza mulai kerja di Jakarta Selatan, hubungan mereka sudah seperti kaca yang kelihatan utuh dari luar, tapi sebenarnya penuh goresan halus. Connie masih bangun pagi masakin Reza nasi goreng atau roti bakar, masih nyetrika seragam latihan Reza, masih jemput Reza kalau hujan deras. Tapi Reza semakin sering pulang malam, semakin sering bohong, semakin sering matiin HP kalau lagi bareng Connie. Satu malam Connie nggak bisa tidur. Reza bilang ada rapat tim sampai jam 11. Connie nunggu di kontrakan sambil nonton drama Korea, tapi mata nggak bisa lelet. Jam 1 malam Reza belum pulang juga. Connie buka HP Reza yang lagi nge-charge di meja. Kebiasaan lama Reza masih taruh HP sembarangan kalau lagi mandi. Layar nyala sendiri. Notifikasi WA dari Maya berjejer. Connie buka satu persatu. Foto Maya pakai bikini di kolam renang pribadi rumahnya. Caption, "Coach, aku lagi berenang nih, kangen ngobrol sama Coach." Foto selfie Maya dicium pipi Reza di dalam mobil. Reza nyengir lebar. Chat terakhir jam 00.47. Maya nulis, "Besok abis latihan aku jemput ya, Coach sayang. Mau ke apartemenku, aku masakin steak beneran." Reza balas stiker love dan tulis, "Siap bosku." Connie duduk di lantai kontrakan, tangan gemetar pegang HP Reza. Air matanya netes tanpa suara. Dia nggak teriak, nggak ngelempar barang, cuma duduk diam sampai Reza pulang jam 3 pagi bau parfum cewek dan alkohol tipis. Reza kaget lihat Connie masih bangun, langsung pura-pura biasa. Connie cuma kasih HP-nya tanpa ngomong apa-apa, lalu masuk kamar, tutup pintu pelan. Besok paginya mereka akhirnya ngomong. Reza ngeles habis-habisan, bilang Maya cuma temen tim, foto itu cuma bercanda, chat itu biasa aja. Connie cuma dengar sambil nyanyi pelan di dalam hati. Dia nggak mau ribut besar, nggak mau nangis di depan Reza. Dia cuma bilang satu kalimat, "Gue percaya sama lo, Za. Jangan bikin gue nyesel." Reza peluk Connie erat-erat, bilang maaf berkali-kali, janji bakal hapus nomor Maya. Tapi janji itu cuma bertahan 3 hari.
Reza hapus nomor Maya dari kontak, tapi Maya masih chat pakai nomor baru. Reza tetap bales. Malah makin sering ketemu Maya di luar latihan. Makan malam di resto Jepang mahal, nonton konser di J-Expo, nginep di hotel bintang 5 pakai alasan rapat sponsor. Connie tahu sebagian dari Instagram story teman-teman Maya yang tag Reza, tapi dia pilih pura-pura nggak lihat. Connie malah jadi lebih manja. Tiap Reza pulang, dia langsung peluk dari belakang, masakin makanan kesukaan Reza, beliin baju baru, jemput Reza ke kampus pakai motor pinjaman teman. Dia takut kehilangan. Dia takut kalau dia marah besar, Reza bakal pergi beneran. Jadi dia pilih diam, pilih percaya, pilih berharap semuanya kembali seperti dulu. Tapi Reza semakin jauh. Dia mulai males jemput Connie ke sekolah. Mulai bilang, capek, kalau Connie ajak jalan malam. Mulai jarang balas chat Connie kalau lagi latihan. Kalau pulang ke Bekasi, dia cuma tidur di kontrakan Connie tanpa banyak ngomong. Langsung ketiduran sambil pegang HP erat-erat. Anak-anak tim Garuda Bekasi sudah nggak tahan. Mereka lihat Mbak Connie masih datang tiap sore bawa bekal, tapi Coach Reza jarang muncul lagi. Akhirnya salah satu pemain cewek paling berani, namanya Dinda, chat Reza langsung, "Coach, Mbak Connie tiap hari nungguin Coach di lapangan. Coach kok jarang kesini lagi?" Mbak Connie kelihatan sedih banget. Reza cuma bales, "Gue sibuk, entar juga normal lagi." Teman-teman bule Connie juga mulai curiga. Mereka lihat Connie makin kurus, mata sembab tiap pagi. Mereka ajak Connie nongkrong, Connie cuma senyum paksa, bilang, "Gue baik-baik aja, Reza lagi sibuk kerja." Padahal malam-malam dia nangis sendirian di kamar mandi kontrakan sambil buka foto lama sama Reza. Satu kali Connie nekat. Dia pinjam motor teman, nyusul ke kampus Jakarta Selatan tanpa bilang. Sampai di lapangan indoor yang AC-nya dingin banget, dia lihat Reza lagi duduk di bangku pelatih sama Maya. Maya selonjoran kakinya hampir nyentuh paha Reza. Tangannya pegang lengan Reza sambil ketawa lepas. Reza nggak menolak, malah ikut ketawa sambil ngelus rambut Maya pelan. Connie berdiri di pintu masuk 5 menit, lalu balik tanpa suara. Malam itu dia nggak masak, nggak bales chat Reza, cuma tidur sambil peluk bantal. Reza mulai sering curhat sama temen cowoknya di lapangan Bekasi. "Gue capek sama Connie. Bahasanya ribet, tiap hari nanya, 'Kamu di mana? Kamu sama siapa?' Gue pengen santai aja, ngobrol biasa tanpa takut salah kata." Temennya cuma geleng kepala, "Lo gila ya, Za? Bule secantik Connie lo tinggalin demi Maya? Maya kan playgirl." Reza cuma nyengir, "Gue cuma pengen hidup mudah dikit." Hubungan mereka sekarang cuma formalitas. Reza masih pulang ke kontrakan Connie 2-3 kali seminggu, tidur, makan, terus pergi lagi pagi-pagi. Connie masih jemput Reza kalau Reza bilang, pulang malam ini, tapi seringnya Reza cancel mendadak. Mereka masih pegangan tangan di depan orang, tapi sudah nggak ada hangatnya. Connie mulai sering buka galeri HP, lihat foto-foto lama. Foto di rooftop pas jadian, foto di rumah orang tua Reza, foto pas mereka baru pacaran. Dia hapus air mata pakai ujung kaos, lalu buka chat Reza yang terakhir dibalas 6 jam lalu. Dia ngetik panjang, hapus lagi, ngetik lagi, hapus lagi. Akhirnya cuma kirim stiker muka sedih sama tulisan, "Pulang ya sayang, aku masak opor kesukaan kamu." Reza baca, cuma bales, "Iya ntar." Malam itu Reza nggak pulang. Dia lagi di apartemen Maya, nonton Netflix sambil selonjoran di sofa kulit, tangan Maya mainin rambut Reza. Reza nggak ngerasa bersalah lagi. Dia udah terlalu jauh masuk ke zona yang membuatnya lupa jalan pulang. Sementara di kontrakan kecil dekat lapangan voli yang sekarang selalu sepi, Connie duduk di teras sendirian, megang cincin perak yang sudah nggak dipakai lagi sejak sebulan lalu. Dia lihat lampu lapangan yang mati, lihat bangku kayu tempat dia dulu nungguin Reza tiap sore. Dia tarik napas panjang, lalu masuk kamar, tutup pintu pelan, dan mulai nangis tanpa suara sampai pagi. Retakan sudah jadi lubang besar. Tinggal nunggu satu dorongan terakhir supaya semuanya ambruk total. Hari di mana semua terbongkar. Hari itu adalah Sabtu malam, tanggal 30 Agustus 2025. Maya ulang tahun ke-22. Dia bikin pesta di rooftop resto mewah di Jakarta Selatan, lantai 45, pemandangan kota kelap-kelip semua. Undangan disebar lewat Instagram, tema all white party,
dress kode putih semua. Maya tag semua teman kampus, termasuk Reza. Reza bilang ke Connie dia harus datang karena ada sponsor tim yang jadi tamu. Janji pulang paling lambat jam 11. Connie sebenarnya nggak percaya lagi, tapi dia tetap senyum, bantu Reza pilih baju kemeja putih yang masih baru. Dia cium pipi Reza sebelum Reza pergi jam 6 sore, lalu duduk di kontrakan sendirian. Malam itu hujan gerimis, udara dingin, tapi Connie nggak nyalain kipas. Dia buka Instagram, lihat story Maya yang sudah naik sejak sore. Foto dekorasi balon putih, foto meja dessert, foto Maya pakai dress putih ketat pendek banget. Caption, "Can't wait to celebrate with my favorite people hati merah 2." Jam 9 malam Connie masih nunggu chat dari Reza. Kosong. Jam 10, masih kosong. Jam setengah 11 Connie buka Instagram lagi. Ada story baru dari akun teman Maya. Video pendek Reza sama Maya berdiri bareng di rooftop. Reza pakai kemeja putih lengan digulung, Maya peluk pinggang Reza sambil ketawa. Lagu latarnya Perfect, versi slow. Connie tarik napas panjang. Dia buka lemari, ambil dress putih satu-satunya yang dia punya, dress simpel yang dulu dipakai pas kondangan temen bule. Dia pakai sepatu kets putih, rambut dibiarkan tergerai, nggak pakai makeup banyak. Lalu dia pesan Grab car ke alamat resto itu. Sepanjang jalan dia cuma diam, tangan megang HP erat-erat. Sampai di lantai 45 jam 11:15 menit. Musik keras, lampu warna-warni, orang-orang pada pegang gelas koktail. Connie masuk tanpa ada yang nanya karena semua sibuk sendiri. Dia jalan pelan cari Reza. Akhirnya nemu di sudut dekat railing. Reza berdiri sambil pegang gelas, Maya nempel banget di sampingnya. Maya pakai dress putih super pendek, belahan dada dalam, rambut digerai panjang. Reza lagi ketawa sambil pegang pinggang Maya. Kemudian Maya tarik Reza lebih dekat, kasih kotak kado kecil. Reza buka, isinya jam tangan Rolex Sechon original, harga puluhan juta. Reza langsung kaget seneng, peluk Maya erat-erat. Maya langsung cium pipi Reza lama banget, hampir ke bibir. Reza nggak mundur, malah balas peluk lebih erat sambil bilang sesuatu ke telinga Maya yang bikin Maya ketawa lepas. Connie berdiri 5 meter dari mereka. Dunia kayak berhenti. Dia nggak teriak, nggak lari, cuma berdiri diam sambil megang gelas air mineral yang dia ambil dari meja. Air matanya jatuh tanpa suara. Tiba-tiba Maya lihat Connie. Mata mereka ketemu. Maya nyengir kecil, kayak orang menang lotre. Reza ikut lihat ke arah Connie, mukanya langsung pucat. Connie jalan mendekat pelan. Semua orang di sekitar mulai diam karena lihat ada yang aneh. Reza buru-buru lepas pelukan Maya, maju 1 langkah. Connie cuma angkat tangan kanan, telapak terbuka, nyuruh Reza berhenti. Lalu dia ngomong, suaranya datar tapi keras sampai musik pun kayak meredup. "Selamat ulang tahun, Maya. Jam tangannya bagus. Cocok buat coach baru kamu." Reza cuma bisa buka mulut, gak ada suara keluar. Connie lanjut, kali ini campur bahasa Inggris karena emosi udah penuh. "You fucking liar, Reza. I gave you everything. Rumah gue buka buat lo, hidup gue kasih buat lo, 2 tahun gue di sini cuma buat lo. Dan lo pilih ini." Air mata Connie jatuh deras, tapi dia nggak usap. Dia buang gelas plastik ke lantai sampai pecah, lalu putar badan, jalan cepat ke arah lift. Reza kejar, tapi Connie udah masuk lift. Pintu nutup. Reza cuma bisa pukul-pukul pintu lift sambil teriak nama Connie, tapi lift udah turun. Di dalam lift Connie ambruk duduk di lantai. Dia nangis sesenggukan sampai orang-orang di lift pada ngeliatin. Sampai di lobi dia langsung pesan taksi online, naik, kasih alamat kontrakan di Bekasi. Sepanjang jalan dia cuma diam. Jendela dibuka lebar biar angin kenceng masuk. Rambut merahnya acak-acakan. Sampai kontrakan jam 1 lewat. Dia masuk kamar, buka lemari, tarik koper besar warna hijau tua yang sama waktu pertama datang. Dia masukin semua baju, semua barang Reza yang masih ada, foto cetak, helm couple, jaket Reza, semuanya. Koper ditutup kasar. Lalu dia buka HP, buka galeri, hapus 1 persatu foto sama Reza. Hapus semua chat WhatsApp, hapus nomor Reza, blokir Instagram, blokir semua. Jam 2 malam dia buka Instagram, upload story hitam polos dengan lagu Taylor Swift, I Did Something Bad.
Lalu dia matiin HP, rebahan di kasur, nangis sampai tenggorokan sakit. Reza sampai kontrakan jam 3 pagi. Dia ketuk pintu keras-keras, teriak nama Connie berkali-kali. Tetangga pada bangun, ngintip dari jendela. Connie nggak buka pintu. Reza cuma duduk di teras depan kontrakan sampai subuh. Kepala nyender di tembok, muka pucat. Pagi harinya Connie bangun dengan mata bengkak. Dia buka pintu, lihat Reza masih duduk di sana. Reza langsung berdiri, muka berantakan, baju masih sama dari semalam. Connie cuma kasih koper Reza yang sudah penuh barang-barangnya. Reza megang tangan Connie, tapi Connie tarik kasar. Reza cuma bisa berdiri diam sementara Connie masuk lagi, nutup pintu, kunci dari dalam. Reza pulang naik taksi online, koper di pangkuan, nangis sepanjang jalan tanpa suara. Sore harinya story Connie sudah viral di kalangan teman-teman voli Bekasi. Anak-anak tim pada chat Reza, "Coach, bener Mbak Connie putus?" Reza cuma baca, nggak bales. Maya chat Reza, kirim foto selfie sambil senyum, caption, "Last night was fun hati merah 2." Reza cuma hapus chat itu, nggak bales. Malam itu Connie duduk di pinggir lapangan voli yang sepi. Lampu mati semua. Dia megang bola voli lama yang dulu sering dipakai Reza latihan. Dia lempar bola ke atas, smash sekuat tenaga ke lantai sampai bunyi keras. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai tangannya merah. Lalu dia duduk di bangku kayu yang dulu jadi tempat favoritnya, tarik napas panjang, dan buka HP lagi. Dia buka TikTok, rekam video pendek. Dia smash bola keras banget sambil teriak, "Ini buat mantan bego yang ninggalin bule demi pelakor lokal." Video diupload dengan hashtag MoveOnChallenge Bekasi Breakup. Dalam 3 jam sudah 3 juta views, ribuan komentar dari orang Bekasi sampai luar negeri. Reza buka TikTok pagi harinya, lihat video itu, langsung matiin HP, taruh muka di bantal, nggak bisa ngapa-ngapain seharian. Connie pulang ke kontrakan, buka koper hijau tuanya lagi. Kali ini dia mulai masukin baju-bajunya sendiri. Tiket pulang ke Dublin sudah dia pesan untuk 2 minggu lagi. Dia nggak mau nunggu sampai kontrak volunteer selesai. Dia mau pergi sekarang. Semua sudah ambruk total. Nggak ada lagi rooftop, nggak ada lagi antar jemput, nggak ada lagi cinta mati. Yang tersisa cuma koper hijau tua, cincin perak yang sudah dilempar ke tempat sampah, dan hati yang hancur berkeping-keping. Move on ala Connie dan karma buat Reza. 2 minggu setelah malam rooftop itu, Bekasi sudah beda banget buat Connie. Lapangan voli yang dulu jadi tempat favoritnya, sekarang cuma dilewatin kalau terpaksa. Kontrakan kecilnya sudah kosong. Semua barang dimasukin koper hijau tua sama 2 kardus besar. Tiket pesawat ke Dublin sudah di tangan. Tanggal 15 September 2025, jam 23.55. Connie nggak banyak cerita ke orang. Teman-teman bule volunteernya cuma tahu dia mau pulang lebih cepat karena urusan keluarga. Anak-anak tim Garuda Bekasi datang ke kontrakan bawa pizza sama es krim, peluk Connie bergantian, nangis bareng di teras. Mereka janji bakal jagain lapangan supaya tetap hidup meski Coach Reza udah jarang muncul. Video smash, buat mantan bego, yang Connie upload malam itu akhirnya tembus 20 juta views. Orang-orang di TikTok bikin duet, stitch, sampai meme. Wajah Reza yang buram di latar belakang video jadi bahan olok-olok sejabodetabek. Komentar paling banyak, bule secantik itu ditinggal demi cewek biasa aja, otaknya ditendang bola kalia. Reza sampai nonaktifkan kolom komentar Instagramnya. Reza sendiri ambruk total. Dia masih kerja di kampus Jakarta Selatan, tapi sudah nggak semangat. Latihan cuma datang pasrah, instruksi ngasal, anak-anak tim pada ogah-ogahan. Maya yang tadinya nempel terus, perlahan menjauh. Ternyata Maya cuma main-main. 2 hari setelah pesta ulang tahun, Maya sudah jalan sama cowok bule Jerman tinggi besar yang katanya lagi liburan di Bali. Reza cuma bisa baca story Maya yang sekarang penuh foto pantai sama cowok baru itu. Reza nyoba minta balik ke Connie. Hari pertama dia kirim 87 pesan WhatsApp. Semua dibaca tapi nggak dibalas karena sudah diblokir. Hari kedua dia datang ke kontrakan jam 5 pagi, bawa sekotak donat kesukaan Connie, duduk di teras sampai jam 10 malam. Connie cuma buka pintu sebentar, kasih kunci cadangan kontrakan, bilang, ambil barang lo yang tersisa, terus pergi. Reza, gue udah nggak mau apa-apa lagi sama lo,
Reza pulang bawa satu kardus kecil berisi kaos sama-sama sepatu voli, nangis di motor sepanjang jalan. Hari-hari terakhir Connie di Bekasi dia habiskan dengan santai. Pagi ngajar di SMA seperti biasa, sore main voli bareng anak-anak Garuda, malam packing sambil denger lagu-lagu galau versi Ubbeat. Dia potong rambut jadi sebahu, beli beberapa baju baru warna cerah, dan mulai senyum lagi meski kadang masih tiba-tiba nangis di kamar mandi. Tanggal 14 September, satu hari sebelum pulang, teman-teman bule bikin farewell party kecil di kafe dekat Sumarekon Bekasi. Mereka pesen pizza, es krim, sama mocktail banyak. Di tengah acara, pintu kafe kebuka. Masuk cowok Jerman tinggi, rambut pirang, mata biru, namanya Lukas, teman volunteer dari Jerman yang pernah ketemu Connie pas ngumpul setahun lalu. Lukas datang khusus dari Bandung buat nganter Connie ke bandara besok. Mereka langsung tukeran nomor, foto bareng, dan janjian ketemu lagi di Eropa nanti. Reza tahu acara itu dari story temen Connie yang gak sengaja ke post. Dia cuma bisa buka foto Connie sama Lukas, zoom berkali-kali, terus buang HP ke kasur. Malam itu dia gak tidur, cuma duduk di rooftop kosannya sendiri, megang cincin perak yang dulu buat Connie, yang sekarang cuma jadi sampah di laci. Tanggal 15 September malam, jam 9, Connie sudah di Bandara Soekarno-Hatta. Koper hijau tua sama 2 kardus besar sudah check-in. Dia pakai hoodie abu-abu yang sama waktu pertama datang, tapi sekarang kelihatan lebih kurus. Anak-anak tim Garuda datang rombongan, bawa spanduk tulisan tangan, "We love you Mbak Connie forever." Mereka pelukan bergantian, nangis, foto bareng sampai petugas bandara nyuruh cepat masuk gate. Lukas nemenin sampai gerbang keberangkatan. Mereka ngobrol santai, ketawa bareng, Connie kelihatan ringan banget. Sebelum masuk imigrasi, Connie peluk semua orang satu persatu. Pas giliran Dinda, anak tim yang paling dekat, Connie bisik, "Jagain lapangannya. Nanti aku balik lagi, tapi bukan buat cowok, buat kalian." Dinda nangis kejer sambil peluk Connie erat-erat. Reza datang terlambat. Dia nyetir motor dari Bekasi ngebut banget, sampai bandara jam 10 lewat. Dia lari ke Terminal 3, cari-cari Connie di antara kerumunan. Akhirnya lihat dari jauh, Connie lagi peluk Lukas, ketawa lepas, rambut merahnya berkibar pas jalan masuk gate. Reza cuma bisa berdiri di balik kaca pembatas, tangan nempel di kaca, nggak bisa ngapa-ngapain. Connie nggak lihat dia sama sekali. Pesawat Emirates take off jam 23.55 tepat. Connie duduk di dekat jendela, pakai hoodie, earphone nyala, playlist full lagu-lagu empowering. Dia buka HP mode pesawat, buka Instagram sekali lagi. Foto profilnya sudah diganti jadi selfie dia di lapangan voli, lagi smash keras, muka penuh keringat tapi senyum lebar. Bionya cuma satu baris. Iris girl. Single. Volleyball lover. Bekasi chapter close forever hati merah 2. Dia upload story terakhir. Foto langit gelap dari jendela pesawat, caption, "On to the next adventure. Bye Indonesia, thanks for the lessons." Lalu dia matiin HP, tarik napas panjang, dan tidur nyenyak selama 10 jam penerbangan. Di Bekasi, Reza pulang ke kosannya jam 3 pagi. Dia buka lemari, ambil kaos lama Connie yang masih tertinggal, bau parfum Connie masih nempel tipis. Dia duduk di lantai, buka galeri HP, scroll foto-foto dari awal ketemu sampai malam rooftop jadian. Dia nangis pelan, gak ada suara, cuma air mata netes ke lantai. Jam tangan Rolex dari Maya sudah dia jual murah ke teman. Duitnya dipakai bayar utang motor. 2 bulan kemudian, Connie sudah balik ke Dublin. Dia kerja di klub voli lokal, jadi asisten pelatih tim junior putri. Rambutnya sudah panjang lagi, badannya kembali berisi, senyumnya balik normal. Dia pacaran sama Lukas, hubungan santai, nggak buru-buru. Tiap minggu dia main voli, posting video smashnya yang makin kencang, follower TikToknya sudah 2 juta. Reza masih di Jakarta Selatan, tapi kontraknya nggak diperpanjang karena performa jeblok. Dia balik ngajar di Garuda Bekasi, gajinya cuma sepertiga dulu. Anak-anak tim masih hormat, tapi sudah nggak sama sekali nggak manggil "Coach" dengan semangat lagi. Tiap lewat bangku kayu pinggir lapangan, Reza selalu melirik kosong. Ingat Connie yang dulu duduk di situ bawa es teh sama gorengan. 1 tahun kemudian, Connie datang ke turnamen voli internasional di Jakarta sebagai bagian tim Irlandia.
Dia main di gor yang sama tempat Reza pernah latihan dulu. Reza datang nonton, duduk di tribun paling belakang, pakai topi ditarik rendah. Dia lihat Connie smash bola keras banget. Timnya menang 3-0. Pas upacara penutupan, Connie dapat medali perunggu, senyum lebar, peluk Lukas yang datang nemenin. Reza cuma bisa tepuk tangan pelan dari jauh. Dia nggak nyamperin, nggak chat, nggak apa-apa. Dia tahu chapter itu sudah selesai selamanya. Connie naik pesawat pulang ke Dublin lagi malam itu juga. Di bandara dia lewat tempat yang sama setahun lalu dia nangis. Kali ini dia jalan tegap, koper hijau tua masih sama, tapi orangnya sudah beda. Dia senyum kecil ke arah langit-langit bandara, bisik dalam hati, "Bekasi, makasih ya. Tapi gue udah nggak balik lagi." Pesawat take off. Lampu kota Jakarta perlahan mengecil dari jendela. Connie tarik selimut, tutup mata, dan tidur tanpa beban. Sementara di Bekasi, Reza duduk sendirian di lapangan voli yang lampunya cuma nyala setengah. Megang bola lama, nggak ada yang latihan malam itu. Dia lempar bola ke atas, coba servis, tapi bola malah nyasar keluar lapangan. Dia cuma nyengir kecut, ambil bola lagi, dan sadar kalau beberapa hal, sekali rusak, nggak akan pernah bisa balik utuh lagi.